Nah, ini bisa dilihat, sahabat penas sekalian. Oke, kita masuk ke tahapan pertama. Ini tahap pertama. Tahap pertama dari customer value journey. Tahap pertama itu apa, Mas? Nah, ini tahap pertama adalah awareness atau sadar gitu kan. Nah, ini sebelum orang itu berinteraksi dengan kita. Nah, ini kita sebagai pelaku usaha, sahabat penas sekalian. Kita memposisikan diri sebagai pelaku usaha. Kan orang itu kan pasti kan nggak sadar gitu kan. Kalau kita itu jualan gitu kan. Kalau kita itu punya produk, kalau kita itu menawarkan jasa gitu kan, contohnya seperti itu. Kalau kita itu punya produk yang dijual gitu. Seperti itu. Nah, ini tahapan pertamanya apa? Tahapan pertamanya adalah awareness atau sadar. Jadi bagaimana caranya kita itu membuat orang sadar kalau kita itu jualan, kalau kita itu punya produk gitu, sahabat. Nah, di tahapan ini nih cukup jelas. Nah, di sini orang menjadi sadar akan keberadaan kita gitu kan. Seperti itu, sahabat sekalian. Lah gimana gitu kan? Gimana caranya membuat orang itu sadar gitu? Nah, ini pada titik tertentu, sahabat sekalian. Entah diberitahu atau tidak gitu kan. Entah diberitahu atau tidak atau tahu sendiri gitu kan. Jadi pelanggan kita, calon-calon pelanggan kita itu harus bisa menyadari gitu kan, harus bisa menyadari, oh ternyata misalkan nih, oh Mas Mas A itu dia itu jualan kopi, kopinya enak gitu. Nah, ini sahabat sekalian. Jadi kopinya enak gitu kan. Nah, ini ada beberapa eh, apa taktik pemasaran digital yang perlu kita kuasai, sahabat sekalian, untuk di tahapan pertama ini. Jadi yang tahapan pertama ini ada beberapa apa namanya taktik pemasaran yang harus dikuasai, sahabat sekalian. Nah, ini yang pertama apa? Digital advertising, sahabat sekalian, atau iklan digital. Nih. Lalu berikutnya apa? Berikutnya ada search marketing atau marketing dengan mesin pencari, sahabat sekalian. Lalu di poin ketiga ada istilahnya itu konten marketing gitu kan. Marketing dengan menggunakan konten. Nah, marketing dengan menggunakan konten. Lalu berikutnya di apa namanya poin keempat ada istilahnya itu sosial media marketing atau marketing dengan menggunakan sosial media, sahabat sekalian. Di poin kelima, poin berikutnya ada community management atau kemampuan berkomunitas. Nah, ini penting, sahabat sekalian. Kenapa sih Mas harus melibatkan komunitas? Nah, nanti kita bahas bersama. Ini penting, sahabat sekalian, untuk kita itu bagaimana caranya itu apa namanya membangun komunitas dan merawat komunitas itu penting. Dan di poin berikutnya ada istilahnya copywriting. Copywriting. Oke, kita masuk pelan-pelan, sahabat sekalian. Nah, ini di poin pertama ya, contoh dari digital advertising, sahabat sekalian. Nah, ini kalau sahabat sekalian sering lihat apa kalau misalkan buka website gitu kan, buka website ini contohnya ini ada websitenya detik gitu kan, detik.com itu di sini muncul gitu kan. Nah, ini digital advertising. Ada muncul iklan-iklan ini, sahabat sekalian. Ada muncul iklan-iklan ini. Muncul iklan-iklan ini. Ini penting, sahabat sekalian, untuk memperkenalkan usaha atau apa namanya produk kita gitu kan. Mas, kalau apa namanya buat digital advertising ini bayar, bayar ini ya Mas ya, bayar ini bayar, sahabat sekalian. Nah, ini hanya sekedar kita mengetahui aja. Kan kita kan mau belajar digital marketing kan. Nah, ini salah satu dari sub apa namanya cabang dari digital marketing ini ada istilahnya digital advertising. Nah, ini contohnya seperti ini, sahabat sekalian. Nih, ini iklan, sahabat sekalian. Ini kalau kita buka apa websitenya detik muncul nih di atas di pojok-pojok itu kan muncul iklannya. Ini, sahabat sekalian. Oh, ini ada program BRI Mudik ya. Nah, ternyata kayak gini ya. Nah, ini, sahabat sekalian. Ini contoh dari apa digital advertising. Nah, masuk ke poin berikutnya. Nah, ini contoh dari search marketing, sahabat sekalian. Nah, ini kalau sahabat sekalian misalkan nih, nah ini kalau contohnya ini yang sudah di apa namanya dibantu tampilkan sama Mas Teguh ini. Nah, ini bisa dilihat. Ini ada toko bunga Surabaya. Nah, ini bisa dilihat.
Ini contoh dari search marketing ini. Kalau kita misalkan mau cari toko coklat, nah ini kan biasanya toko coklat untuk pasangan gitu kan. Nah, ini kayak gini juga ini sahabat panas sekalian. Nah, ini contohnya toko bunga di Surabaya. Nah, ini ada beberapa pilihan yang paling dekat dengan Anda kan gitu kan. Kalau kita googling itu biasanya kayak gitu. Ada kalau di Surabaya itu ada toko bunga Kayun. Nah, ini tempatnya orang jualan bunga gitu kan. Ada Floris in Surabaya itu. Ini sahabat panas sekalian. Ini yang dinamakan search marketing. Ini search marketing ini. Jadi kalau search marketing ini juga ini ya apa namanya sahabat panas sekalian, ini juga melibatkan bintang ini ada istilahnya ulasan ini. Di bawah ini kan ada ini. Nih, ini tuh. Nah, ini semakin apa namanya banyak ulasan positifnya, ini semakin tinggi bintangnya. Nah, ini pengaruh juga sahabat panas sekalian di marketing ini pengaruh. Ketika nanti ada orang yang searching misalkan warkop, nah warkop terdekat bintangnya 5, wah ini berarti kopinya enak ini, nah, gitu sahabat panas sekalian. Misalkan nih ada yang jual apa namanya nasi nasi goreng gitu kan, wow bintangnya 5 ini pasti langganannya banyak ini. Nah, ini sahabat panas sekalian. Ini pengaruhnya di ini apa namanya pengaruhnya di ulasan ya Pak Nas. Tuh. Jadi beberapa waktu yang lalu itu kenapa kok kita mengarahkan apa namanya kumpulkan testimoni. Tujuannya apa? Tujuannya ini sekalian. Makin apa ya banyak testimoni positifnya, semakin tinggi juga ratingnya. Nah, kalau tinggi ratingnya berarti orang itu kalau mau apa nyari produk kita, nyari usaha kita itu semakin tinggi juga, sahabat sekalian. Tingkat kepercayaan juga semakin tinggi. Seperti itu, sahabat sekalian. Ini contoh ya dari search marketing. Nah, ini contoh dari konten marketing. Nah, ini konten marketing ini apa, Mas? Nah, ini konten marketing itu biasanya dibuat buat eh, berhubungan dengan produk kita, sahabat sekalian. Contohnya ini ada produk eh, Oreo. Nah, ini yang di sebelah kiri ini ada produk Oreo, gitu kan? Ada yang tahu diputar, diputar, dijilat, dicelupin. Nah, itu salah satu konten marketing, sahabat sekalian. Dan itu memudahkan orang atau membuat orang itu menjadi teriang-iang gitu kan. Kalau saya ngomong diputer, pasti jawabannya dijilat dan dicelupin. Nah, kan gitu. Itu satu. Nah, ini apa ya? Kalau mau buat konten marketing ini juga sahabat panas kalian juga harus bisa berpikir kreatif seperti sahabat panas kalian. Pikir kreatif supaya apa? Supaya konten marketingnya ini di, bisa dinikmati atau dicari orang gitu sahabat panas kalian. Untuk konten marketing ini seperti itu. Nah, berikutnya ini ada yang sebelah kanan ini, ada mbak-mbak ini. Nah, ini tuh adalah tutorial apa kosmetik atau tutorial make up. Ya, tutorial make up, sahabat kalian sekalian. Tutorial make up. Jadi gimana caranya kita itu, ini kalau yang tahu nih, yang paham nih, ibu-ibu ya atau kakak-kakak yang cewek itu biasanya kan kalau mau pergi kondangan gitu kan, atau kemarin yang lebaran kumpul keluarga itu kan itu kan make up gitu kan. Nah, ini seperti itu. Jadi wah kalau pengen tampilannya itu apa cantik gitu kan, pakai make up ini misalkan pakai punyanya Viva atau pakai punyanya Wardah gitu. Itu sahabat panas sekalian. Itu kan biasanya kan ada kombinasinya itu kan. Saya nggak seberapa paham sih, saya cuma lihat-lihat aja. Habis pakai alas bedak, terus dikasih blush on, dikasih apa, dikasih itu, nah, gitu. Supaya nanti tampilannya lebih seger dan menarik gitu sahabat panas sekalian. Nah, ini contoh konten marketing sahabat panas sekalian. Kan secara nggak langsung kan orang kan, oh iya, saya pengen kelihatan cantik ah, seperti mbak-mbak ini. Gitu. Terus kalau gitu saya beli produk kosmetik ini, gitu kan. Ada tutorialnya ini. Nah, ini sahabat panas sekalian. Ini salah satu contoh dari konten marketing. Nah, ini ada lagi di poin berikutnya sahabat panas sekalian. Ini contoh sosial media marketing sahabat panas sekalian. Nah, ini contoh sosial media marketing. Nah, ini contohnya di sebelah kiri itu ada contoh dari Facebook gitu kan. Tuh. Ini juga apa namanya menuntut kita sebagai apa pelaku usaha itu supaya bisa lebih
kreatif sahabat Penas sekalian. Konten di apa namanya di sosial media marketing ini gitu. Gitu. Nah, ini juga apa ya istilahnya itu kita harus juga sering memantau gitu kan. Apa yang lagi trending sih di sosial media gitu kan. Ya, oh yang tidak bersinggungan dengan bullying atau tidak bersinggungan dengan apa namanya ngeprank yang aneh-aneh gitu kan merugikan orang lain apa sih yang lagi apa namanya yang lagi happening, yang lagi booming di sosial media. Oh, misalkan nih, oh iya di sosial media itu mungkin apa namanya lagi happening apa namanya challenge gitu kan. Ya challenge-nya tapi jangan yang aneh-aneh sih. Misalkan challenge untuk apa namanya bisa buat apa video dengan pasangan, contohnya kayak gitu. Apa namanya video makan bareng pasangan gitu. Nah, contohnya kayak gitu. Itu sahabat pendengar sekalian. Ini ya apa namanya untuk contoh sosial media marketing seperti itu. Nah, berikutnya, nah ini contoh community management sahabat pendengar sekalian. Nah, ini mesti dipahami juga sahabat pendengar sekalian. Keberadaan dari community, komunitas itu penting sahabat pendengar sekalian. Komunitas itu penting karena apa? Karena kalau contohnya begini, ketika kita itu punya komunitas, kita akan menjadi kuat sahabat pendengar sekalian. Bukan lantas itu komunitas itu tempatnya ngerumpi atau tempatnya apa namanya tempatnya ngerasain orang bukan sahabat. Di komunitas itu kita bisa bertukar informasi, bisa bertukar pikiran gitu kan, yang sehubungan dengan usaha kita sahabat pendengar sekalian. Kalau apa namanya komunitasnya kuat gitu kan, orang-orang ini yang ada di dalam komunitas ini juga akan kuat sahabat pendengar sekalian. Itu banyak informasi, banyak ilmu yang didapat di komunitas sahabat pendengar sekalian. Itu. Nah ini juga penting sahabat pendengar sekalian. Komunitas ini juga penting, juga harus bisa di manajemen dengan baik. Lantas, Mas, komunitas ini berarti nanti apa kalau ada manajemennya berarti ini ya Mas ya apa namanya urusannya sama pemasukan ya Mas ya di sana. Oh, bukan gitu. Bukan seperti itu. Apa kerangka berpikirnya kalau kita ngomongin komunitas? Komunitas itu adalah tempat kita itu di mana apa ya tumbuh berkembang dan berbuah. Jadi kalaupun apa ya istilahnya itu ada pemasukan di sana itu nomor sekian sahabat pendengar sekalian. Jangan apa namanya berpatok sama itu gitu kan. Jangan berpatok sama itu. Karena apa? Karena di dalam komunitas ini banyak hal positif yang bisa kita dapat gitu kan. Banyak hal positif yang bisa kita dapat. Salah satunya apa? Informasi. Misalkan nih, ini ada produk terbaru gitu kan. Mau nggak sama-sama kita buat apa namanya produk produk terbaru ini gitu kan. Kalau ikut pelatihan di luar bayar, tapi kalau kita sama-sama ikut apa namanya komunitas, kita sama-sama ikut pelatihan di sini, kita akan apa namanya nggak pakai bayar. Gitu. Gimana? Mau nggak? Ayo sama-sama buat yuk. Contohnya seperti itu. Nah, habis dari ada apa namanya buat produk baru itu, nah dijual kan gitu produknya. Seperti itu sahabat benar sekali. Ini sekarang secara nggak langsung kan bisa membuat anggota-anggota yang ada di komunitas ini jadi naik kelas gitu kan, punya informasi baru, punya pengetahuan baru, gitu kan. Punya bisa membuat produk baru seperti itu sahabat. Itu salah satu eh, nilai positif yang ada di komunitas seperti itu sahabat benar sekalian. Contohnya seperti itu. Tuh, apa namanya? Keunggulan dari ketika kita itu masuk komunitas. Dan yang ada di sana, komunitasnya itu harus bisa dimanajemen dengan baik oleh anggota-anggotanya. Dan jangan sampai komunitas ini sudah besar, terus habis itu nanti apa namanya terjadi perpecahan, hanya sekedar apa namanya mungkin eh, persaingan usaha gitu kan, jangan di situ, ini nggak baik juga sahabat sekalian. Ini juga nggak baik. Karena apa? Karena dasar membuat komunitas itu adalah tadi kita ingin sama-sama berkembang gitu kan. Kalau mau nyari apa persaingan gitu kan, ambil yang dari luar aja gitu kan. Dan itu niatnya persaingan itu bukan untuk menjatuhkan, tapi gimana caranya itu sama-sama berkembang gitu loh sahabat kelas sekalian. Itu sehingga komunitasnya juga
apa namanya, suasananya juga baik, gitu kan, persaingan juga sehat, gitu kan. Itu sahabat Penas sekalian, jangan sampai kalau sudah komunitasnya besar nanti ada perpecahan di situ, jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena dikembalikan lagi ke niat awalnya gitu kan. Kita buat komunitas ini untuk sama-sama berkembang gitu. Itu sahabat Penas sekalian. Contohnya begini, misalkan nih, eh, komunitas crafter gitu kan. Nah, ini kayak yang di foto ini, misalkan nih apa buat tas gitu kan. Buat tas ini contohnya. Oh, itu loh. Ada apa namanya? Produk baru dari misalkan Louis Vuitton atau dari Chanel atau dari Versace gitu kan. Lihat, oh tasnya seperti ini. Dari mana nih? Dari anyaman bambu gitu kan. Kita bisa buat kok ini. Kayak gini caranya. Nah, berarti kan persaingannya itu dengan Versace, dengan apa brand-brand besar lain, dengan Louis Vuitton gitu kan. Kita bisa membuat apa namanya produk yang kualitasnya sama dengan apa namanya merek-merek terkenal gitu kan. Itu sahabat Pena sekalian. Nah, ini kan secara nggak langsung kan membuat apa komunitas di dalamnya ini lebih meningkatkan gitu kelasnya dengan bisa membuat produk selevel dengan produk-produk bermerekan gitu sahabat Pena sekalian. Nah, ini sahabat Pena sekalian, masuk ke poin berikutnya atau apa poin copywriting. Nah, ini contohnya ini. Copywriting itu juga membantu kita sebagai pelaku usaha itu supaya eh, apa ya produk kita itu bisa lebih dikenal sahabat sekalian. Nah, copywriting itu bisa dalam bentuk seperti ini, sahabat pena sekalian. Ini kan dalam bentuk poster atau infografik gitu ya Mas, maksudku ya. Nah, seperti ini. Jadi mangkokku in your area. Nah, ini mangkokku hadir di konsernya Blackpink. Nah, kalau mau apa namanya lihat konser sambil makan kan enakan gitu. Itu.